Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Selamat sore, Ibu. Gimana nih kabarnya? Sehat? Sehat. Masih semangat ya? Oke. Sebelum memulai, Ibu absen dulu ya. Nanti kalau temannya nggak masuk, boleh langsung konfirmasi ya. Ya. Oke. Untuk yang pertama, Mbak Linda hadir. Hadir, Bu. Mbak Elica hadir. Hadir, Bu. Mbak Ayu hadir. Hadir, Bu. Mbak Atika hadir. Hadir, Bu. Mbak Novia hadir. Hadir, Bu. Mbak Alilis hadir. Hadir, Bu. Mbak Jihan hadir. Hadir, Bu. Mbak Nindya hadir. Hadir, Bu. Mbak Mila hadir. Hadir, Bu. Mbak Safira hadir. Hadir, Bu. Mbak Aisyah hadir. Hadir, Bu. Mas Firgi hadir. Oke, sudah lengkap semua ya anak-anak. Nah, sebelum lanjut ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada sore hari ini, yaitu Ibu harap setelah pembelajaran sore hari ini anak-anak bisa menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan internet di dunia dan di Indonesia. Oke. Nah, untuk materi yang pertama yaitu sejarah internet global. Awal mula internet dari tahun 1960-an, yaitu di Amerika, melalui penelitian jaringan global oleh Levi Sevin dan Robert W. Taylor. Nah, waktu tahun 1969, ARPANET diluncurkan, menghubungkan 4 universitas sebagai cikal bakal dari internet. Packet switching dikembangkan oleh Donald Davis, Paul Baran, dan Leonard Kleinmolch, menjadi fondasi penting dari internet. Perkembangan ini menginginkan komunikasi data yang efisien dan distributif. Oke, berikutnya sejarah internet yang ada di Indonesia. Karena tadi kita sudah membahas yang ada di dunia, kita mengerucut lagi yaitu di Indonesia. Di Indonesia ada 2, yaitu Paguyuban Network dan ISP pertama. Nah, di Paguyuban Network ini, internet mulai dikenal di Indonesia awal tahun 1990 melalui Paguyuban Network dengan tokoh seperti M. Samik Ibrahim dan Ono W. Purbo. Nah, kalau di ISP pertama, IPTECnet beroperasi pada 1994. Sebagai ISP pertama, diikuti Indonet sebagai ISP komersial pertama yang ada di Indonesia. Oke, jelas anak-anak? Jelas. Bisa dilanjut ya? Oke. Nah, ini berikutnya ada tokoh-tokoh kunci dan perkembangan internet. Ada tokoh global dan di Indonesia. Kalau tokoh global ada Robert Taylor dan Larry Robert, yaitu penggagas dari ARPANET. Berikutnya ada John Postel, pengelola alamat IP melalui IANA. Nah, kalau yang ada di Indonesia ada Robby Subiakto, pionir dari jaringan radio paket. Berikutnya ada Rahmat M. Sami Ibrahim, pengelola pertama domain.id. Untuk berikutnya yaitu pentingnya pengelolaan alamat IP dan domain. Nah, di sini ada standar global. John Postel melalui IANA menetapkan standar alokasi alamat IP dan DNS untuk memastikan konektivitas unik dan terorganisir. Nah, berikutnya ada pengelolaan di Indonesia. Domain.id dikelola oleh Pandi dengan subdomain seperti .ac.id untuk pendidikan dan .go.id untuk pemerintahan. Nah, sistem ini memudahkan identifikasi dan akses sumber daya online secara efisien. Nah, kita kan tadi Ibu sudah banyak mengulang kata IANA. Di sini murid-murid apakah ada yang tahu IANA itu kepanjangan dari apa? Oke, karena ini masih banyak yang belum tahu, nanti Ibu akan jelaskan. Kalau untuk Pandi ada yang sudah tahu? Oke, jadi dua-duanya masih awam ya untuk kalian. Ya, Bu. Baik. Nah, di sini ada IANA atau Internet Assignment Numbers Authority, yaitu sebuah organisasi yang memegang peran penting dalam pengelolaan dan koordinasi sumber daya internet seperti alamat IP, domain name system atau DNS dan lain-lainnya. Nah, kalau Pandi itu ada pengelolaan nama domain internet di Indonesia. Sebuah organisasi nirlaba yang bertugas mengelola dan mengawasi domain tingkat tinggi negara Indonesia, yaitu domain.id.
Nah, jadi bedanya IANA sama Pandi itu, kalau IANA itu skalanya lebih global atau seluruh dunia. Tapi kalau yang Pandi itu lingkupnya hanya Indonesia saja. Dapat dimengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Oke, bisa Ibu lanjut? Bisa. Baik. Nah, di sini ada perbandingan teknologi internet awal dan terkini. Di sini internet awal itu mempunyai kecepatan yang rendah, hanya 1,2 kbps. Terbatas pada institusi tertentu dengan teknologi radio paket dan liset line. Kalau yang internet terkini sudah ada 4G, fiber optik, dan menawarkan kecepatan gigabyte per detik dengan jangkauan luas dan stabil. Nah, sekarang HP-nya teman-teman sudah ada yang 5G bukan? Sudah, Bu. Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya? Iya. Oke. Itu adalah contoh perkembangan internet dari zaman dahulu ke sekarang. 5G sudah ada, berarti teknologi semakin canggih karena di awal internet hanya mempunyai kecepatan 1,2 kbps. Oke, Ibu akan lanjut. Nah, untuk ini bisa di-scan nanti untuk lebih jelas materinya. Di sini ada penjelasan lebih rinci, kalian bisa scan untuk mengerjakan tugas nantinya yang akan Ibu sampaikan di akhir pertemuan. Oke. Nah, materi hari ini sudah Ibu cukupkan sampai sini saja. Untuk penugasan, Ibu rasa tadi sudah dibilangi ya untuk men-scan barcode yang sebelum ini. Dan nanti penugasan sudah Ibu kirim lewat WA. Oke? Deadline-nya adalah 2 hari setelah hari ini. Dikumpulkan dalam bentuk file PDF. Oke? Nah, kesimpulan pada pertemuan hari ini yaitu internet ditemukan di Amerika pada tahun 1990 oleh Robert Taylor. Nah, pentingnya kita mempelajari sejarah internet yaitu supaya kita mengenal awal dari internet itu muncul hingga sampai sekarang kalian bisa menggunakannya dengan baik dan benar di keseharian kalian. Sekian pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan kata, tindakan, ataupun perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.